Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun tempat berada, ya, insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan pengalaman saya pribadi terkait dengan kasus pingsan. Ya. Jadi ini kasusnya lain dengan kasus yang pertama. Gitu. Dan ini kemungkinan ya seluruh dunia itu baru ada kasus ini itu. Nah ini insya Allah proses kejadian ini itu dalam rangka hikmahnya adalah Allah mau ngasih ilmu kepada saya. Karena saya membekam untuk kasus kedua ini itu artinya sudah belajar, ya insya Allah belajar yang lumayan luas tentang pengobatan. Karena saya sudah belajar, sudah menyelesaikan 3 modul. Kok bisa ya ada pasien pingsan lagi, padahal saya diagnosa kan insya Allah sudah dipelajari dan sudah saya pahami. Baik, jadi waktu itu saya hijrah di Patang, kemudian buka praktek di sana. Kemudian ada pria ya dari Pekalongan ini ya, dia ikhwan, terus dia datang ingin bekam. Nah, dia minta dipijat dulu ya, terus waktu itu jamnya sekitar jam setengah 11-an lah. Setengah 11 ini kan kalau daerah Batang itu kan pantura, jadi kan kondisinya panas itu. Saya pijat dulu sekitar setengah jaman. Nah, habis pijat karena matahari kuat, ya, kemudian dia haus sekali, terus dia minta minum gitu. Begitu minta minum, ya, saya kasih air mineral ya, air bening itu 1 gelas yang besar itu ya. Gelas yang besar, kemudian dia diminum ya. 1 gelas itu langsung itu gitu ya. Habis minta lagi. Nah, minta lagi. Begitu minta lagi saya kasih yang penuh lagi gitu. Saya kasih minum lagi ya air bening tadi, air mineral, kemudian diminum habis lagi. Jadi minum 2 gelas air putih atau air bening atau air mineral. Saya tidak ada prediksi ini pasien akan pingsan gitu. Karena apa? Saya cek nadinya oke, lidahnya juga cukup darah, itu kan. Wajahnya juga wajah ceria, bukan wajah yang kasus kekurangan darah, kekurangan nutrisi atau defisien ya. Itu bukan. Begitu habis minum 2 gelas itu saya bekam. Begitu saya bekam, kemudian tahapan kedua dia ini dilukai, kemudian saya keluarkan darahnya itu, baru beberapa titik langsung pingsan, kayak gitu, blek pingsan. Nah, pengalaman pingsan yang kedua ini ya, jadi saya secara mental alhamdulillah sudah ada. Tadinya kan saya ketika ada kasus pingsan pertama, keluar keringet dingin, kemudian saya lemes juga, saya malah mau pingsan itu. Nah, kasus kedua malah saya ketawa itu loh. Saya ketawa. Ih, kok pingsan gitu. Kenapa? Ya ada mental. Jadi sudah ada mental pengalaman pingsan yang pertama. Karena apa? Begitu pingsan yang pertama itu dia malah justru bangun pingsan itu dia merasa fresh, nyaman, enak, dan seperti tidur itu sudah pulas banget. Dia bangun seakan-akan bangun dari tidur yang tidurnya itu sangat puas sekali. Sehingga dengan pengalaman itu ketika ada pasien kedua pingsan ya saya ketawa malah senyum, tidak grogi lagi. Habis itu saya lepas semua kopnya. Setelah itu saya pijat bagian titik-titik yang untuk membangunkan pingsan, kemudian dia bangun. Setelah bangun, terus dari kesimpulan itu bahwa ternyata setelah saya pijat, saya terapi, kondisi panas, kemudian minum 2 gelas yang besar itu air mineral ya, walaupun bukan air es ya. Begitu diminum 2 gelas langsung, kesimpulan saya adalah berarti energi ginjal itu langsung turun. Setelah turun, begitu dibekam langsung energi tidak cukup gara-gara 2 gelas dia minum dengan gelas yang besar. Jadi energinya cukup, darahnya cukup, tidak mesti.
Dari kesimpulan dia pingsan berarti kan penyebabnya adalah setelah dipijat panas, minum 2 gelas air mineral besar. Karena itu air mineral, terus dia masuk ke yin ya, dia menurunkan energi, terutama energi di ginjal. Dengan turunnya itu, ya ini yang menyebabkan di bekam itu tidak kuat. Akhirnya dia pingsan. Maka teori pengobatan bahwa pentingnya di bekam itu sebelum untuk mengecek dia kuat dan tidak itu selalu dipegang pinggangnya. Ini mungkin pengalaman guru saya ya, Pak Puji pernah menyampaikan bahwa biasanya tandanya dia tidak kuat itu dipegang dulu pinggangnya. Kalau dia pinggangnya dipegang kemudian ada keluar keringat kok hanya di pinggang saja, bukan di tempat lain, berarti ini indikasi bahwa ginjalnya itu energinya tidak cukup, terus energinya lagi turun ke bawah. Ini saya buktikan ya dari kasus klien atau pasien yang saya bekam pingsan itu, ternyata menurunnya energi ginjal gara-gara dia minum 2 gelas air mineral. 2 gelas air mineral yang gelasnya itu besar. Yang kemungkinan ukuran yang gelas besar itu berarti sekitar 500 cc apa 400 cc itu. Gelas yang gede itu. Nah, ini kesimpulan saya ya, kesimpulan saya kenapa dia energinya cukup, habis dipijat enak, kemudian karena haus dia minum 2 gelas air mineral gelas besar itu, dia begitu minum langsung 2 gelas langsung habis, itu menurunkan energi, terutama energi ginjal itu langsung ngedrop ke bawah. Itu kesimpulan saya. Jadi dari pengalaman ini ya, mudah-mudahan bagi praktisi bekam yang baru belajar atau praktisi bekam yang sudah ya pembekam yang sudah lama tapi belum punya kasus yang seperti ini sebagai pengalaman saja supaya tidak mengalami kejadian yang saya alami, yaitu ketika dia diterapi walaupun dia nadinya cukup ya bertenaga, lidahnya merah ya, ingat kalau dia mau minum air sebelum dibekam, habis terapi misalnya, kasih minum yang hangat saja lah, madu hangat setengah gelas atau 1/4 gelas, atau dikasih minum sedikit aja. Jangan langsung 2 gelas besar itu sekaligus diminum. Karena walaupun itu mineral, itu masuk kelompok air mineral itu tetap dia masuknya ke golongan yin atau dingin, maka dia bisa menurunkan energi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya mudah-mudahan bisa jadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua, terutama praktisi bekam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.